Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa kembali berkumpul di kesempatan kali ini melanjutkan kembali kajian kita, kajian rutin setiap Sabtu ba'da subuh insyaallah. Alhamdulillah yang akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini Ustaz Yazen. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Eh, Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum juga sehat, insya Allah. Jamaah juga dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Amin. Amin. Baik, kita sama-sama buka kajian kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sejenak kita murajaah dulu surat Al-Ikhlas. Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baik, insya Allah untuk mengefektifkan waktu kita langsung masuk saja pada materi inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yazin kepada beliau. Kami persilahkan. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ustaz Nur Alim, Hidayat, Masya Allah. Hari ini jadi MC Ustaz, barakallahu fikum. Nah, Ustadz, Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk semua jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, yang hadir hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul hari ini untuk hanya dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang mulia, hari ini insya Allah kita sama-sama akan mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-29. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan sebagai manusia atau bisa yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, lalu kita masuk surga. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan selain tujuan ini. Berarti mungkin hadis ini akan menggambarkan tujuan besar kita di dalam hidup ini dan bagaimana kita mencapainya. Jadi termasuk hadis yang sangat penting dan menyentuh kebutuhan kita semua hadirin. Marilah kita membacakan hadisnya terlebih dahulu. Mungkin ibu dan bapak yang punya mungkin aplikasi Al-Arba'in Nawawiyah boleh dibuka atau izinkan saya untuk membacakannya untuk semua. Nah, saya akan membacakannya dalam bahasa Arab dan langsung menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan terjemahnya benar ya. Uh, An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini hadirin termasuk salah satu sahabat yang sangat hebat. Kenapa hebat? Beliau meninggal dunia pada umur 32, 33, 35 pada beberapa riwayat. Tetapi meskipun beliau meninggal dunia di umur muda, tetapi Mu'adz bin Jabal ini hadirin termasuk sahabat Rasulullah yang paling hebat ilmu fikihnya. Bisa jadi contoh untuk kita semua hadirin ya, khususnya bagi kaum muda. Beliau mulai mempelajari fikih, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendekatkan diri kepada Rasulullah, lalu mempelajari ilmu syar'i dari beliau sejak umur 20-an. Beliau meninggal dunia di umur 30-an. Luar biasa. Saat itu di Ghazwat Bani Quraidah di asahul riwayat. Beliau meninggal dunia umur muda, tetapi beliau disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bil halal wal haram Muadz bin Jabal. Orang yang paling berilmu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang yang paling berilmu, bukan di antara orang, tetapi yang paling berilmu siapa? Muadz bin Jabal. Luar biasa. Yang paling berilmu dalam al-halal dan haram, yang bisa membedakan mana halal, mana haram adalah Muadz bin Jabal di antara seluruh sahabat. Mungkin yang paling terkenal di antara kita adalah sahabat uh, Abu Bakr As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman. Tetapi ada saksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang paling berilmu di antara sahabat Rasulullah yang bisa membedakan halal dan haram adalah Muadz bin Jabal. Luar biasa. Muadz bin Jabal ini hadirin aslinya dari Yaman. Beliau berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi salah satu sahabat yang sangat dipuji oleh Rasulullah. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sendiri yang bertanya kepada Rasulullah. Apa yang beliau berkata? Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nah, ini pertanyaan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Tujuan kita di dunia, kita ingin masuk surga dan ingin selamat dari neraka. Ya, luar biasa Muadz bin Jabal ini. Nah, beliau bertanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh engkau ya Muadz sudah bertanya tentang perkara yang sangat besar. Tetapi sesungguhnya hal itu adalah uh, sesuatu yang sangat besar dan sesuatu yang sangat besar kecuali kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, jadi ini pertanyaan termasuk pertanyaan yang sangat besar. Ingin masuk surga, ingin jauhkan dari neraka. Tetapi insya Allah akan mudah kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkannya bagi kita semua. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Luar biasa. Ini yang pertama. Setelah itu mendirikan salat, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji. Haji dan juga termasuk umrah. Pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menawarkan lagi kepada Muadz bin Jabal karena melihat Muadz bin Jabal ini sangat semangat. Menawarkan sesuatu yang lain. Pintu-pintu kebaikan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, puasa. Yang paling pertama adalah puasa. Puasa itu wiqayah atau junnah. Apa artinya wiqayah? Wiqayah itu perisai atau melindungi, pelindungan atau protection ya, pencegahan. Pencegahan dari apa? Pencegahan dari kemungkaran, pencegahan dari dosa, pencegahan dari keburukan syahwat-syahwat dan keinginan kita. Yang bisa melindungi kita adalah puasa. Sedekah itu memadamkan kesalahan dan dosa sebagaimana api, sebagaimana air memadamkan
api. Dan salat niyah seseorang di pertengahan malam, ini termasuk qiyamul lail ya teman-teman ya, di pertengahan malam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Bagi orang yang salat malam, lambung lambung mereka menjauh dari tempat tidur. Nah, kenapa? Karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menawarkan lagi karena melihat Muadz bin Jabal ini sangat mencintai ilmu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan lagi, maukah engkau aku jelaskan tentang bukuk dari segala-galanya yang baru dijelaskan tentang salat, tentang zakat, tentang hajjul bait, tentang qiyamul lail. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan satu lagi yang bisa menjaga kita istiqamah. Ini bagi orang yang selalu bertanya, Ustadz, saya hari ini semangat. Belum tentu saya semangat sampai besok. Belum tentu saya semangat sampai minggu depan, sampai bulan depan. Apa yang aku lakukan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku jelaskan sesuatu yang insya Allah akan melindungi engkau dan juga membawa engkau untuk melakukan istiqamah tentang semua perkara-perkara yang engkau lakukan itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Muadz, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah ini. Apa itu ini? Lidahmu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya. Pegang lidahnya. Wahai Nabi, apakah ini bertanya lagi oleh Muadz bin Jabal? Wahai Nabi, apakah kita akan disiksa, dihisab, dihukum? Apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Ini kadang-kadang orang Arab supaya menarik perhatian seseorang. Tidaklah manusia disungkurkan, dimasukkan ke dalam api neraka kecuali atas apa yang mereka berkata oleh lidahnya. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis kita hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat mungkin dari hadis ini perkara-perkara yang sering kita lakukan. Tetapi apakah kita jaga? Apakah kita sempurnakan? Apakah kita istiqamah dalam melakukannya? Ayo kita mengulangi satu persatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk ditunjuk, apa alasannya? Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan juga memberi keselamatan kita dari api neraka? Pasti ibu dan bapak mau itu kan? Mau masuk surga, mau selamat dari api neraka. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita itu ingin masuk surga. Ingin masuk surga meskipun itu derajat yang paling rendah, yang paling diselamatkan dari api neraka. Ini secara umum. Rasulullah menjelaskan secara umum. Kita insya Allah dengan perkara-perkara ini, kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama, jangan melakukan syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu mempersekutukan? Beribadah kepada seseorang atau satu zat selain Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin setiap orang di antara kita pernah melakukan syirik. La ilaha illallah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik ini termasuk perbuatan dosa yang paling besar. Kenapa saya berani mengatakan pernah kita melakukan syirik? Para ulama berkata, ada dua macam dari syirik. Ada asyirkul akbar, syirik yang besar, dan wasyirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, apa itu syirik yang besar? Syirik yang besar kita beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas dosa besar. Nah, ada juga dosa yang satu lagi, syirik asghar. Syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Kita melakukan salat, memang ini di dalam hati kita salat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada pikiran lain.
pikiran itu apa? Saya melakukan salat ini supaya orang melihat saya, supaya saya dipuji, supaya saya dikagumi. Sedekah pun itu saya lakukan supaya dikatakan ini dermawan, supaya dikatakan ini royal, supaya dikatakan ini sultan. Saya bisa puasa supaya dikatakan Masya Allah, salih, salihah. Jadi supaya kita dapat pujian atau sesuatu dari manusia. Ini termasuk ria. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama dan pintu pertama yang membuat kita masuk surga, kita menjaga hati kita dan pikiran kita dalam semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang kita ingin lakukan selama kita di dunia, utamakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kadang-kadang ini hadirin, kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu untuk seorang atau untuk zat selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat itu hilang, kalau manusia itu tidak hadir, kalau orang ini tidak melihat kita, kita pasti akan berhenti melakukan kebaikan itu. Kan? Kita sedekah karena lagi dilihat oleh orang. Kalau kita tidak dilihat oleh orang, tidak jadi kita sedekah. Ini kalau kita membiasakan diri melakukan sesuatu untuk manusia. Tetapi kalau kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini, besok, setelah 1 bulan, ada manusia, tidak ada manusia, tetap kita melakukannya. Kenapa? Karena semangat kita itu muncul bukan karena manusia, bukan karena orang, bukan karena dilihat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah hilang. Nah, jadi yang pertama hadirin adalah beribadah tanpa berbuat syirik. Yang kedua adalah watuqimus salah. Lihat di sini hadirin, bukan mendirikan salat, tetapi tuqimus salah. Apa arti? Bukan melakukan salat, tetapi mendirikan salat. Kata Allah subhanahu kata Rasulullah, yang membuat kita masuk surga, mendirikan salat, bukan melakukan salat. Kadang-kadang saat kita melakukan salat, kita akan melakukannya dengan menggerakkan anggota tubuh kita. Entah itu tangan, kaki, tubuh. Kita menggerakkannya untuk melakukan salat. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, bukan melakukan salat, tetapi mendirikan salat. Apa itu mendirikan salat? Mendirikan salat, menyempurnakan semua rukun-rukun di dalam salat. Saat kita membacakan, benar-benar kita membacakannya dengan sempurna. Saat kita uh, mengangkat anggota tubuh kita, kita mengangkatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita melakukan wudhu, kita melakukannya sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita membacakan tasbih, ta'zim, doa di dalam salat, sesuai dengan doanya, tasbihnya, ta'zimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar kita sudah mendirikan salat. Apa artinya mendirikan? Kayak menegakkan salat. Bukan hanya sekedar melakukan salat hadirin, tetapi mendirikan salat. Usahakan hadirin dari salat yang akan datang didirikan, bukan hanya diamalkan. Didirikan. Apa artinya didirikan? Disempurnakan. Disempurnakan juga khusyuknya. Saat kita membacakan, kita tahu apa yang kita bacakan di dalamnya. Dan juga di antara yang hadir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baru lihat ada Ustaz Ifan. Ustaz Ifan Masya Allah juga guru tahsin. Bagi yang ingin memperbaiki bacaan beliau, maka ada Ustaz Ifan Abu Rafan ya. Silahkan belajar sama beliau dan memanfaatkan ilmu beliau. Beliau hadir di antara kita hari ini. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuqimus salah. Jadi di sini menyempurnakan salat bukan sekedar melakukan salat. Setelah itu watu'ti zakah. Apa artinya watu'ti zakah? Tu'ti zakah bayar zakat atau memberikan zakat. Zakat ini hadirin artinya zakat yang dikeluarkan akhir tahun atau saat kita hisab setelah 11 bulan ketika kita sudah dapat nisabuz zakah. Nisabuz zakah itu berapa? Berapa angka uang atau harta yang kita punya yang mengharuskan dan mewajibkan kita mengeluarkan zakat. Para ulama berkata,
$700. Berapa itu $700? Kurang lebih 10 juta. Kalau ada seseorang di antara kita memiliki 10 juta, maka harus mengeluarkan akhir tahun 10 juta selama 1 tahun. Jadi kadang-kadang kalau kita punya 10 juta 1 bulan, 2 bulan, tidak wajib zakat atas kita. Tidak wajib. Kecuali kalau 10 juta itu ada di rekening kita selama 1 tahun. Kalau ada di rekening kita selama 1 tahun, maka harus kita mengeluarkan zakat 2,5% akhir tahun setelah 12 bulan. Misal, bulan 1 kita dapat 10 juta. Simpan di dalam rekening kita atau di rumah kita selama 12 bulan. Tetap 10 juta. Maka akhir tahun kita harus mengeluarkan 2,5%. Berapa itu? 250. Tidak terlalu banyak, hadirin, kan? Itu harus dikeluarkan sebagai zakat. Bukan setiap bulan, bukan setiap 2 bulan, tetapi akhir tahun. Sangat ringan, hadirin. Meskipun ini sangat ringan, tetapi dihitungkan. Saya pernah membacakan satu makalah, satu artikel yang ditulis oleh Baznas Pusat. Mereka mengatakan dengan mengeluarkan zakat yang angkanya 2,5% dari harta kita, maka insya Allah masalah kemiskinan dan kefakiran di Indonesia itu pasti akan selesai hanya dengan zakat. Belum lagi pajak, belum lagi bantuan dari pemerintah, akan selesai semuanya dengan zakat. Bukan hanya ini, semua muallafah qulubuhum, setiap orang-orang yang non-muslim, kita insya Allah bisa bayar zakat kepada dia, melakukan beberapa proyek-proyek, membangun rumah buat mereka, supaya insya Allah kita bisa membujuk hatinya untuk masuk agama Islam. Luar biasa. Ini bisa semuanya tercover dengan membayar zakat kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala selain tidak berbuat syirik dan selalu menjaga salat, yang saat kita membayar zakat, wa tu'ti zakah. Setelah itu wa tasumu Ramadan, hadirin, puasa bulan Ramadan. Hanya puasa bulan Ramadan yang wajib, yang lain tidak wajib. Puasa bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah. Saya yakin ibu dan bapak pasti puasa. Tapi puasa kita hanya menahan diri untuk meminum dan makan. Bukan itu puasa, hadirin. Puasa itu artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan diri dari minuman. Menahan diri dari makanan. Menahan diri dari maksiat. Menahan, menahan lidah kita dari kata-kata yang buruk. Menahan pikiran kita dari pikiran yang buruk. Menahan syahwat kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya puasa. Bukan hanya makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini hanya penampilan supaya kita tidak dilihat oleh orang. Nah, dilihat oleh orang, ini tidak makan, tidak minum berarti puasa. Sebenarnya di sisi Allah bukan. Itu hanya mungkin di sisi manusia. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, nahan dulu pikiran, nahan dulu diri untuk melakukan maksiat, nahan dulu syahwat kita. Nah, meskipun tidak dilihat oleh manusia, itu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berpuasa. Setelah itu watuhijjul bait. Watahujjul bait dalam bahasa Arab, watahujjul bait. Ta yang maftuhah. Watahujjul bait. Apa artinya watahujjul bait? Tahujjul bait, hadirin, melakukan haji in istata'ta ilaihi sabila. Apabila kita mampu. Jadi hadirin, di dalam hadis ini alasan kita masuk surga dan menjauhkan diri dari neraka haji. Kalau kita tidak bisa haji sesuai kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang kita harus capai supaya dikatakan ini harus haji, ini tidak harus haji? Bagi yang tidak memiliki harta, uang yang dibayar untuk berangkat ke haji, dia harus pinjam uang supaya berangkat haji. Maka ini tidak boleh berangkat haji. Kenapa? Karena tidak istita'ah. Karena tidak punya harta yang cukup yang memberangkatkan dia ke tanah suci. Jangan sampai
kita pinjam. Jangan sampai kita merepotkan orang lain supaya kita berangkat haji. Ini yang pertama. Yang kedua, istita'ah secara kesehatan. Dia tidak sehat, tidak sehat, tetapi memaksa diri ingin berangkat ke sana. Saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-faqir ini, saya diberi amanah untuk menjadi pembimbing di sektor. Jadi tanggung jawab untuk hampir 1.000 lebih haji tahun ini. Eh, dan itu sangat meributkan. Kenapa? Karena banyak di antara jamaah, mereka sudah lansia. Bukan hanya yang masalah lansia. Masalah kesehatan. Mereka tidak bisa jalan. Tidak bisa berpikir. Sudah demensia. Mereka memaksa diri untuk berangkat. Untuk melakukan haji. Padahal mereka tidak istita'ah. Padahal lajnah, orang-orang yang mentes atau dokter-dokter yang menentukan ini istita'ah atau tidak, sudah mengatakan, sudah mengeluarkan pernyataan, haji ini tidak istita'ah. Tidak boleh berangkat haji karena kesehatannya tidak memungkinkan. Tetapi akhirnya haji-haji ini mereka bayar uang secara tidak legal, bayar uang supaya diberangkatkan. Luar biasa. Bayar uang padahal mereka tidak istita'ah. Bayar uang supaya meributkan orang lain, meributkan petugas, meributkan jamaah yang lain. Sampai-sampai jamaah ini ketika di atas pesawat, kadang-kadang mereka ngompol di atas pesawat, sampai mereka melakukan najis bukan untuk dirinya sendiri. Malah orang-orang yang sebelahnya, kanan kiri itu, dalam pesawat selama 10 jam, mereka kena najis dari orang yang demensia ini atau orang-orang yang tidak istita'ah ini, tapi memaksa dirinya untuk berangkat haji. Luar biasa. Jadi ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berani mengatakan, orang yang memaksa diri berangkat haji padahal dia tidak istita'ah sampai-sampai merepotkan jamaah-jamaah yang lain sehingga jamaah yang lain tidak mampu melakukan ibadah secara sempurna karena faktor orang ini, maka orang ini tidak akan dapat pahala, malah dia akan dapat dosa. Karena ada aturan, ada regulasi oleh negara yang sudah dibuat, tetapi ini malah bayar uang secara tidak legal untuk berangkat haji. Maka orang ini malah dapat dosa, tidak akan dapat pahala. Apalagi orang yang berkata, saya emang tidak istita'ah, tapi ingin meninggal di sana. Luar biasa. Ini juga sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Karena dia sudah tidak istita'ah, tidak diwajibkan untuk melakukan haji, tetapi memaksa diri, bahkan juga meributkan ibadah orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dari kita, dari orang-orang yang kita kenal, orang yang tidak istita'ah, tidak usah berangkat haji. Kita niat untuk haji insya Allah itu sudah cukup. Kita niat ya Allah kalau saya diberi harta insya Allah saya berangkat. Ya Allah kalau saya diberi istita'ah insya Allah saya akan haji. Kalaupun niat kita sudah benar, sudah sempurna, insya Allah pahala kita akan turun kepada kita secara sempurna. Jadi hadirin yang insya Allah memasukkan kita ke dalam surga, yang pertama adalah tidak berbuat syirik. Yang kedua, menjaga salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan dan juga hajjul bait. Ini pilar-pilar Islam. ثم قال, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kata Muadz, iya, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. Yang dimaksud di sini memperbanyak puasa di luar puasa Ramadan. Luar biasa. Apa artinya junnah? Saat kita melakukan puasa, puasa itu junnah. Junnah itu adalah wiqayah. Apa artinya wiqayah? Pencegahan. Pencegahan. Menurut beberapa penelitian-penelitian hadirin, saat kita berpuasa, maka syahwat kita akan turun. Kenapa syahwat kita akan turun? Testosteron itu akan turun dari 100, kalau 100% secara normal, akan turun menjadi 30%. Ini saya berbicara tentang untuk kaum laki-laki. Jadi untuk kaum laki-laki, bagi yang ingin benar-benar menjaga dirinya dari syahwat, khususnya dari syahwat kelamin, maka insya Allah puasa ini bisa menjaganya. Menurut penelitian-penelitian, testosteron ini
yang membuat kita tertarik untuk lawan jenis akan turun sampai 30%. Luar biasa. Sehingga insya Allah kita tidak akan peduli dengan lawan jenis kita kalau kita selalu melakukan puasa. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah mewasiatkan anak muda yang tidak bisa nikah. Anak muda itu sebaiknya nikah dulu ya, supaya bisa menjaga dirinya. Tetapi yang tidak bisa nikah, apa yang dia harus lakukan? Memperbanyak puasa. Berbanyak puasa. Karena insya Allah puasa itu junnah. Apa itu junnah? Wiqayah. Wiqayah. Uh, As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, khususnya anak muda. Di umur berapa kita harus nikah? Apakah kalau kita sudah merasa testosteron kita sudah tinggi, kita nikah? Sebenarnya testosteron itu mulai diproduksi di dalam tubuh kita awal kita balik, mencapai akal balik. Rata-rata di Indonesia mencapai akal balik 12 tahun, 13 tahun. Di negara Arab juga hampir sama, 15 tahun, 16 tahun. Eh, Bisa juga di Eropa itu atau di Amerika atau di negara-negara Barat itu hampir 18 tahun sampai mungkin 19 tahun. Nah, itu mencapai akal balik. Mencapai akal balik, testosteron mulai naik. Naik, naik, naik. Puncaknya kapan? Puncaknya ketika umur seseorang 25, 26, 27. Ini puncaknya. Puncaknya. Setelah itu turun sedikit, sedikit, sedikit. 30 sudah mulai turun. Turun. Masih masih tinggi, tetapi mulai turun. Di 40 turun drastis. 50 turun. 60 turun. Jadi lihat, di belasan tahun naik secara drastis sampai puncaknya di 20-an tahun. Setelah itu turun sedikit-sedikit. Jadi puncaknya 20-an kalau kita bilang 20-an dan 30-an. Ini puncak testosteron dan puncak syahwat seseorang. Jadi pada umur ini harus benar-benar menjaga dirinya. Bagaimana menjaga diri? Bisa menjaga diri dengan nikah. Menjaga diri dengan nikah. Dan berusaha untuk setiap kali dia punya syahwat itu, dia melampiaskannya syahwat itu pada yang halal. Pada istrinya atau istri pada suaminya. Nah, jangan melampiaskannya pada hal-hal yang lain. Karena itu bisa menjadi fitnah dan bisa mendorong kita ke pintu kejahatan. Nah, testosteron ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menurut beberapa penelitian, sumber kejahatan banyak orang adalah testosteron. Kalau melihat testosteron yang tinggi, bukan kejahatan seksual aja hadirin, tetapi kejahatan-kejahatan yang lain, berbuat kejahatan, menzalimi orang lain, karena testosteronnya lagi tinggi. Ini dirasa salah satu survei dan penelitian yang dilakukan di United States, di Amerika, mereka melihat orang yang melakukan kejahatan yang masuk penjara itu, mereka mengukur testosteronnya, melihat testosteronnya sebenarnya itu sangat tinggi. Bagaimana kita bisa menjaganya? Insya Allah. Kita bisa menjaganya dan melampiaskan itu dengan secara yang halal, dengan nikah. Kalau kita tidak bisa nikah, maka kita bisa menjaga diri kita dengan melakukan puasa. Karena itu akan menurunkan testosteron kita. Luar biasa. Jadi puasa ini akan menjaga kita bukan hanya dari dosa yang terkait dengan seksual, tetapi insya Allah akan menjaga kita dari banyak kejahatan-kejahatan. Jadi seseorang, saya ulang lagi ya, kejahatan itu, keburukan itu, bisa jadi sumbernya adalah testosteron, hormon testosteron itu. Bukan hanya itu, membuli seseorang, menzalimi orang, sumbernya dari testosteron seseorang. Jadi ke depan jangan menyalahkan testosteron, karena kita sendiri insya Allah kita bisa mengendalikan ya. Khususnya untuk anak muda ya. Jadi untuk anak muda. Anak muda ini menurut orang Arab atau menurut mungkin ilmu kesehatan sampai 24. Anak masih anak muda. Jadi ibu dan bapak yang merasa dirinya di bawah 45, insya Allah masih muda.
wa tuqimus salat was-siyamu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah di luar zakat. Tadi kita berbicara tentang zakat. 2,5% setiap tahun. Tetapi sedekah ini bisa jadi setiap hari. Sedekah ini bisa dijadikan dengan harta atau non harta. Seperti apa? Kita hari ini punya kelebihan harta, punya 100.000, kita ingin memberikan setengahnya untuk orang yang membutuhkan. Termasuk sedekah. Sedekah. Kita tidak punya uang apapun, sama sekali kita tidak punya. Bagaimana kita sedekah? Kita bisa sedekah dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sedekah. Menasihati orang lain, sedekah. Memberi masukan kepada orang lain, sedekah. Senyum kepada orang lain, sedekah. Membahagiakan hati orang lain termasuk sedekah. Jadi setiap orang di antara kita bisa melakukan sedekah sebenarnya. Bukan hanya orang kaya. Setiap orang di antara kita bisa melakukan sedekah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah." Sedekah itu bisa memadamkan panasnya dosa dan maksiat. Bisa dipadamkan dengan apa? Dengan sedekah. Wa salatul rajuli fi baitihi fi jawfil lail. Jadi yang bisa, insya Allah, yang bisa jadi pintu-pintu kebaikan adalah salat seseorang di akhir malam, jawfil lail. Jadi bangun akhir malam untuk melakukan salat qiyamul lail. Ini termasuk salat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sangat dicintai? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah yakin. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwasanya kita tidak bangun akhir malam kecuali kita melakukan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kita melakukannya bersama jamaah. Banyak orang yang melihat, belum tentu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur, salat asar itu di hadapan banyak orang. Tetapi salat malam itu kita melakukannya sendiri. Gelap, pintu kamar kita tertutup, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tatajafa junubuhum. Lambung-lambung mereka, tubuh-tubuh mereka menjauh dari tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khawfa, takut dari neraka, tama'a, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan buku untuk itu semua, bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ala adulluka ala dzalika kullihi, apakah aku menunjukkan kepadamu ya Mu'ad kepada sesuatu yang menjaga istiqamah, menjaga engkau istiqamah tidak melakukan syirik, istiqamah mendirikan salat, istiqamah bayar zakat, istiqamah dalam segala hal. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, amsik alaika hada, jagalah lidahmu. Luar biasa. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa kalau kita melakukan kesalahan dengan ucapan kita? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti banyak manusia yang masuk neraka karena apa yang dikatakan oleh lidah mereka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita ghibah orang, saat kita merendahkan orang lain, saat kita membicarakan orang, sedangkan dia tidak ada di hadapan kita, maka itu yang akan menjadikan seseorang sebagai ahli neraka. Kadang-kadang hadirin kita menganggap diri kita salihah, menganggap diri kita salihah dengan melakukan salat, dengan zakat, dengan puasa Ramadan. Sebenarnya tidak cukup. Lidahmu ini sudah dijaga atau tidak? Sudah tidak melakukan fitnah, sudah tidak ghibah orang lain, sudah tidak berbohong. Kalau sudah tidak melakukan itu, baru kita bisa bilang ini salih atau tidak. Kalau masih belum dijaga lidahnya, maka saya berani mengatakan kita, kalau kita tidak menjaga lidah kita, maka itu di antara tanda-tanda seseorang pasti akan masuk neraka kalau dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti keburukan-keburukan yang dilakukan oleh lidahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita
selalu menjaga apa yang di bawah bibir kita atau apa yang di antara dua bibir kita, yaitu lidah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan jaminan. Kalau engkau ingin terjamin masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka jaga dua. Jaga organ yang di antara dua bibir kita, yaitu lidah. Dan juga jaga organ yang di antara dua kaki kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga dua organ itu insya Allah kita sama-sama akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya terkait eh, hadis Arba'in yang ke-29 tentang pintu-pintu kebaikan. Baik, kita masuk sesi berikutnya. Insya Allah masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada dari jamaah sekalian yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Boleh langsung atau via chat juga nggak masalah. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin dipahami. Insya Allah materi yang disampaikan tadi lugas, tegas, dan jelas insya Allah. Tapi barangkali ada satu atau dua orang yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Eh Ustaz, ada pertanyaan dari Assalamualaikum Ustaz, untuk nisab zakat ikut perhitungan bulan Hijriyah atau Syamsiah gitu Ustaz. Itu mungkin. Nah, tentu saja di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihitung adalah Qamariyah. Qamariyah itu apa? Qamariyah ini berdasarkan Hijriyah. Nah, jadi kita hitung berdasarkan Hijriyah. Nah, tetapi ada beberapa ulama sekarang membolehkan untuk mengikuti miladiyah karena banyak di antara kita sudah tidak tahu hijriyah lagi. Nah, kalau hanya kita tahu miladiyah, boleh kita tahu kita ikut yang Masehi boleh. Nah, sedangkan tetapi jumhur fuqaha, kebanyakan ulama, mereka uh, menghitung nisab berdasarkan hijriyah, berdasarkan hijriyah. 1 tahun full. Nah, silakan. Ada lagi Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, terkait zakat bulanan. Ada ketentuan penghasilan minimal berapa agar wajib zakat Ustaz? Jazakallah khair. Sebenarnya ini muncul terakhir ya, mungkin terutama dari lembaga-lembaga zakat. Tidak ada asalnya zakat bulanan. Eh, saya nggak tahu mungkin kenapa ini mungkin dari beberapa lembaga-lembaga zakat mereka mengharuskan kepada kita untuk bayar zakat. Itu tidak namanya zakat, itu namanya sedekah. Kalau setiap bulan namanya sedekah. Zakat itu akhir tahun. Zakat itu akhir tahun. Kalau kita sudah hala alaihi al-haul. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hala alaihi al-haul. Apa artinya haul? Sanah. Apa artinya sanah? 1 tahun. Kalau sudah mencapai 1 tahun, baru kita wajib mengeluarkan zakat. Baru kita mengeluarkan zakat. Tidak ada setiap bulan, sama sekali tidak ada setiap bulan. Ini mungkin saya dengar mungkin dari lembaga-lembaga hanya di Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Jadi itu namanya sedekah. Ini mungkin juga pesan untuk setiap lembaga zakat, termasuk juga Baznas, bahwasanya zakat itu hanya akhir tahun, bukan setiap bulan. Baik Ustaz, bagaimana cara menghentikan orang yang selalu atau sering berkata kasar Ustaz? Menghentikan orang untuk, Bagaimana cara menghentikan orang yang selalu atau sering berkata kasar? nah,
Sebenarnya kalau ada seseorang ingin menghina kita dengan kata-katanya, kita tidak diam sebenarnya. Kita tidak membuat seseorang melakukan kejahatan-kejahatan itu terhadap kita. Yang pertama, kita akan mengingkari itu dengan lidah kita, tetapi dengan cara yang baik. Jangan sampai dia melakukan kasar, kita melakukan kasar yang sama. Jangan kalau ada mungkin ada kita dengar suara anjing, kita menyampaikan suara yang sama. Tidak, kita berusaha untuk mencegah dia dengan cara kita, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan menasihati. Kalau tidak bisa, kita berusaha untuk menyampaikan kepada seseorang, ini orangnya berkata tentang ini, supaya orang ini bisa mencegah dia, bukan untuk sebagai ribah seseorang atau menyebut aib dan enggak. Kita niat supaya orang ini menyampaikan ke orang ini untuk berhenti menyampaikan. Kalau tidak, kalau tidak menurut saya orang yang memfitnah dan orang yang berkata kasar kepada kita dilaporkan aja supaya mungkin masalah dan kebiasaan ini tidak menjadi sesuatu atau mungkin dosa yang dilakukan oleh setiap orang, yang diremehkan oleh setiap orang. Menurut saya dilaporkan kepada polisi. Sekarang sudah menjadi kasus dan bisa dilaporkan. Dan juga jangan takut hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Polisi ini dibayar pajak-pajak yang kita bayar setiap hari kan, yang kita bayar setiap bulan. Jadi mereka dibiayai oleh kita. Jadi mereka harus melayani kita, harus mereka uh, mengikuti hukum-hukum dan undang-undang yang melarang ini. Kalau benar-benar kita bisa mencegah dia dengan melaporkan, maka laporkan supaya ini tidak menjadi sesuatu atau dosa yang diremehkan oleh banyak orang. Kita tidak bisa mencegah orang kecuali dengan kekuatan kita. Kekuatan itu bisa menjadi dengan lidah kita, bisa menjadi dengan tangan kita. Kalau kita nggak bisa, ya udah tinggal kita menggunakan kekuatan hukum. Kita melaporkannya supaya tidak memfitnah kita lagi. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lama membangun reputasi kita, membangun nama kita, tapi ada seseorang dengan seenaknya ingin menzalimi kita dengan memfitnah, dengan merusak atau membunuh karakter. Maka menurut saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan langkah pertama mencegah dia dengan lidah atau mungkin dengan uh, 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 tangan. Kalau kita tidak bisa, maka kita menggunakan kekuatan hukum supaya kita menjaga diri kita. Kadang-kadang hadirin, seseorang merusak nama kita supaya kita tidak menasihati orang lain, supaya kita tidak bisa berdakwah, supaya kita tidak bisa memberikan masukan. Dan bisa kadang-kadang fitnah itu sampai kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Malah segalanya rusak. Bukan hanya nama kita rusak, keluarga kita pun juga rusak. Eh, Anak-anak kita sudah tidak hormat kepada kita karena fitnah-fitnah yang disampaikan oleh seseorang. Jadi benar-benar harus dihadapi dengan cara yang tegas. Ini baru saja 1 minggu yang lalu ada sahabat yang saya sangat cintai curhat kepada saya. Ada seseorang yang selalu memfitnah dia, bahkan berkata kasar tentang dia di medsos, di TikTok, di Instagram. Ya, saya menyampaikan kepada dia, ini mungkin sudah kita tidak bisa mencegah dia secara lidah atau secara mungkin tangan, maka cara terbaik untuk melaporkan. Ya, kita sabar, emang kita sabar. Tetapi sabar jangan tidur, tetapi sabar sambil kita ikhtiar untuk mencegah itu dengan cara apapun. Asal cara itu halal yang diridai oleh Allah. Ya, silahkan Ustaz. Baik, Ustaz, berikutnya mungkin Assalamualaikum Ustaz, bolehkah uang zakat diberikan ke pembangunan pesantren? Terima kasih. Zakat itu 8 asnaf. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat At-Taubah, "Inna sadaqat lil fuqara." Yang pertama lil fuqara. Lil fuqara, orang-orang miskin, fakir yang tidak punya bekal. Wal masakin, fakir dan miskin. Wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dibujuk hatinya supaya masuk agama Islam. Wafir riqab, supaya kita membebaskan hamba sahaya. Wal amilina,
Orang-orang yang bekerja sebagai amil zakat. Amil zakat, karyawan-karyawan yang mengumpulkan zakat. Wal amilina 'alaiha wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Al gharimin, apa artinya al gharimin? Al gharimin itu yang baru keluar dari penjara atau yang lagi ditahan, lagi ditahan, tahan di penjara. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah, karena di jalan Allah Subhanahu wa taala dakwah, membangun pesantren, membangun rumah sakit. Bukan hanya bangun pesantren ya. Kita membangun pesantren, tapi jangan lupa rumah sakit. Atau mungkin kita membangun rumah sakit, atau membangun pesantren, kita serahkan rumah sakit kepada pemerintah. Jangan. Sebagaimana kita memberikan bantuan kepada pesantren, kita harus mendukung supaya kita membangun rumah sakit juga. Ya, supaya juga biaya medis itu bisa turun kepada setiap orang. Nah, membangun sekolah, bukan pesantren aja, membangun sekolah, membangun rumah teduh bagi orang yang tidak punya rumah, berikan rumah. Ah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan wabnis sabil. Wabnis sabil ini yang lagi di dalam perjalanan, lagi musafir dari Jakarta, musafir mau ke Banyuwangi, mau ke Surabaya. Di tengah jalan habis bensinnya, tidak punya uang. Kita mengeluarkan uang zakat untuk membantu dia. Habis uangnya tidak bisa makan. Kita mengeluarkan uang zakat diberikan kepada dia. Ini 8 asnaf hadirin. Silahkan. Dan juga kita harus juga, saya ulang lagi hadirin, ini mungkin pernah saya sampaikan beberapa kegiatan yang lain. Kita harus memberikan uang zakat kita kepada benar-benar pesantren yang menggunakannya sesuai dengan dakwah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu fi sabilillah. Karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat sedih ketika melihat uang hasil sedekah, hasil sedekah zakat diberikan kepada pesantren malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Entah itu dari kiainya, dari ustadznya, atau pemimpin pesantrennya, pesantrennya sendiri. Mungkin banyak orang yang akan marah kepada saya karena saya menyampaikan ini. Tetapi coba lihat 90% di antara zakat yang kita memberikan kepada pesantren itu bisa dimanfaatkan oleh eh, seorang yang atau kiai pesantren ini untuk memperkaya dirinya sehingga beli mobil yang paling mewah, bangun rumah yang paling mahal. Itu hasilnya dari mana? Padahal dia tidak bekerja. Hasilnya dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada pesantren. Yang ingin membangun pesantren, ya udah bisa menggunakan uang zakat, bisa menggunakan uang sedekah itu sesuai dengan kebutuhannya sendiri, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Kebutuhannya sendiri, karena dia sudah memilih untuk berjalan di dalam dakwah pada Allah Subhanahu wa taala, membangun pesantren, ya udah uang ini digunakan hanya fi sabilillah supaya dikatakan ini uang sedekah atau uang zakat. Fi sabilillah karena jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Ustaz, bagaimana agar kita bisa menjaga pilar-pilar Islam itu di satu tempat dan kondisi yang sulit untuk menjaganya? Misalnya lingkungan yang senang gibah, sulit menegakkan sholat karena tuntutan pekerjaan, mengeluarkan zakat susah, padahal dia tahu bahwa itu tidak dibenarkan oleh agama. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyampaikan di dalam agama ya, di dalam hadis. Hadis as-siyamu junnah, kita menjaga puasa, kita menjaga salat, kita menjaga lidah kita. Dengan hal ini insya Allah dijaga, insya Allah pilar Islam juga akan dijaga. Luar biasa. Jadi kadang-kadang bisa jadi kita menjaga salat kita dengan menjaga lidah kita. Bisa. Karena saat kita melakukan dosa dengan lidah kita atau dengan apapun, tetapi yang paling mudah kita melakukan dosa dengan lidah kita. Saat kita melakukan dosa, saat kita melakukan dosa, hilang semangat untuk melakukan salat, hilang semangat untuk bayar zakat, hilang semangat untuk haji, umrah, puasa, hilang semangat.
Jadi hilang juga pilar Islam karena kita tidak menjaga lidah kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu itu. Kita menjaga lidah kita dari dosa, insya Allah Allah akan menjaga semua amal ibadah yang baru dibacakan, yang bisa menjadi pintu-pintu kebaikan di dalam hadis. Baik, insya Allah cukup mungkin untuk sesi diskusinya yang tadi alhamdulillah banyak yang ditanyakan, banyak yang didiskusikan dan tentunya insya Allah itu menambah kembali wawasan kita, menambah kembali pendalaman tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz pada umumnya. Baik, itu saja mungkin untuk kajian pada kesempatan Sabtu kali ini. Kami sampaikan terima kasih, terima jazakallah khair pada Ustadz Yazin yang sudah menyampaikan materinya kemudian sama-sama berdiskusi dengan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, untuk Allah senantiasa memuliakan beliau, diberkahi kehidupannya, insya Allah selalu Amin. ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Iya, Barakallahu fikum ibu-ibu, bapak-bapak atas kehadiran hari ini. Izinkan saya ya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Wa yakum, wa yakum.